Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 anak. Yang pertama saya sendiri, yaitu Badiatul Komariah dengan NIM 22010141. Yang kedua Siti Musdalifah dengan NIM 2201011119. Yang ketiga Umi Farikatul Lutfiana dengan NIM 2201011069. Di sini kelompok kami akan membahas tentang uji parametrik pada analisis regresi. Uji parametrik ini apa sih? Uji parametrik adalah jenis uji statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dengan dasar asumsi bahwa data penelitian berdistribusi normal dan memiliki varian yang homogen. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk mengetahui arah dan kekuatan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Yang kedua, menguji signifikan pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Yang ketiga, menyusun model prediksi berdasarkan data penelitian. Yang terakhir, menentukan kelayakan model regresi yang digunakan melalui uji F dan R kuadrat. Sedangkan regresi memiliki 2 kategori. Yang pertama ada regresi linear sederhana, yang kedua ada regresi linear berganda. Regresi linear sederhana ini adalah hubungan secara linear antara variabel X atau variabel independen dengan variabel Y atau variabel dependen. Atau bisa dikatakan regresi linear sederhana ini hanya mempunyai satu variabel X saja. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Y-nya apa? Y-nya variabel terikat, X-nya variabel bebas, A-nya ini adalah konstanta, dan B adalah koefisien regresi. Yang kedua ada regresi linear berganda. Regresi linear berganda adalah hubungan secara linear 2 atau lebih variabel X atau independennya dengan variabel Y atau dependen. Jadi bisa dikatakan kalau regresi linear berganda ini mempunyai variabel X lebih dari 1, bisa 2, 3, dan seterusnya. Nah, rumus regresi linear berganda adalah Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2 dan seterusnya. Semisal variabel X-nya ini ada 3, berarti bisa dilanjutkan plus B3X3 gitu ya. Contoh judul penelitian kita adalah pengaruh motivasi belajar dan media pembelajaran terhadap nilai siswa. Tadi sudah dijelaskan bahwa regresi linear berganda mempunyai 2 atau lebih variabel X. Dari judul ini yang menjadi X-nya adalah motivasi belajar dan media pembelajaran. Motivasi belajar ini menjadi X1 dan media pembelajaran menjadi X2. Y-nya yaitu nilai siswa. Kemudian untuk menguji regresi linear berganda akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Siti Musdalifah dan Mbak Umi Farikatul Lutfiana. Oke, ketika mulai kita harus mempunyai aplikasinya dulu. Setelah itu kita klik aplikasi SPSS nya, kita buka dulu, kita tunggu. Kalau sudah muncul seperti ini, kita klik di variable view. Di kolom name kita ganti kita ketik X1, X2, dan Y. Karena kita berganda jadi X-nya ada 2. Kemudian desimalnya dirubah jadi 0 semua. Di label kita ganti menggunakan motivasi belajar, media pembelajaran, dan nilai siswa. Untuk memberi labelnya, X1 sebagai motivasi belajar, X2 sebagai media pembelajaran.
Y adalah nilai siswa. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, sudah berubah jadi X1, X2, dan Y. Kita kembali ke datanya awal. Kita copy datanya saja. Klik kanan di copy. Setelah itu kembali ke aplikasi. Kita paste di aplikasi SPSS nya. Kalau sudah, kita klik analyze. Kita pilih regression, kemudian linear. Nah, sudah masuk ini. Kemudian kita klik motivasi belajar, kita masukkan ke kolom independen X1. Kemudian media pembelajaran juga masuk ke independen X2. Kemudian yang di dependen ada nilai siswa. Y itu termasuk dependen, kalau X itu termasuk independen. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah muncul hitungan berapa tabel hitungan dari aplikasi SPSS. Ada variabel, model semari, ANOVA, koefisien. Nah, dari hasil uji SPSS kita bisa melihat di tabel ANOVA dan koefisien ya. Jadi kalau kita mau menguji T itu kita bisa lihat di kolom koefisien, sedangkan kalau kita mau menguji F itu bisa lihat di tabel ANOVA seperti itu. Selanjutnya langsung saja kita masukkan rumusnya. Kalau regresi berganda berarti Y sama dengan A plus B1X1 plus B2X2. Nah, A di situ kan adalah konstan. Jadi Y sama dengan, kita lihat di tabel koefisien yang bagian B itu di situ ada konstan nilainya 15,314, berarti konstannya atau A-nya itu 15,314, kemudian plus B1X1 nya motivasi belajar di situ 1,119, kemudian plus B2X2 nya media pembelajaran yaitu nilainya min 0,225. Interpretasi pendapat atau pandangan. 1. Nilai konstanta A menunjukkan nilai sebesar 15,314. Artinya, jika tidak terjadi perubahan variabel independen, nilai X1 dan X2 adalah 0. Maka nilai variabel dependen atau nilai Y sebesar 15,314. Yang kedua, nilai koefisien regresi variabel motivasi belajar X1 adalah 1,119 bernilai positif, sehingga jika motivasi belajar mengalami kenaikan satu nilai, maka keputusan nilai siswa akan meningkat sebesar 1,119. Yang ketiga, nilai koefisien regresi variabel media pembelajaran X2 adalah negatif 0,225 bernilai negatif, sehingga jika media pembelajaran mengalami penurunan satu nilai, maka keputusan pembelian akan menurun sebesar negatif 0,225. Baik, selanjutnya mari kita menganalisis regresi berganda yaitu uji T dan uji F untuk pengambilan keputusannya. Di sini uji T itu ya jika nilai signifikasinya lebih kecil daripada 0,05 atau nilai T hitungnya lebih besar daripada T tabel, maka diambillah keputusan terdapat pengaruh dari variabel X terhadap variabel Y. Untuk uji F sendiri, jika nilai signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka secara simultan atau uji secara bersama-sama itu terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Ayo kita analisis uji T terlebih dahulu ya teman-teman. Kalau kita mau menganalisis uji T, kita lihat pada kolom koefisien di paling sebelah kanan. Di situ ada sig. Kita bisa melihat bahwa motivasi belajar di situ sig-nya adalah 0,00, sedangkan media pembelajaran adalah 0,163. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan tadi bahwa jika signifikasi itu lebih
kecil daripada 0,05 maka ada pengaruh, ya kan? Nah, jadi kita dapat menyimpulkan bahwa variabel yang pertama independen yang X1 motivasi belajar di situ kan 0,00 maka lebih kecil daripada 0,05. Jadi ada pengaruh terhadap nilai siswa. Sedangkan media pembelajaran itu tidak berpengaruh. Karena apa? Karena media pembelajaran di situ signifikasinya adalah 0,163. Itu lebih besar daripada 0,05, maka tidak berpengaruh terhadap nilai belajar. Jadi seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita analisis uji F. Kalau kita mau menganalisis uji F itu kita lihat kolom ANOVA ya, di situ ada tulisan F kan, sampingnya signifikasi. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa signifikasinya itu adalah 0,00. Jadi dapat disimpulkan jika nilai signifikasinya itu lebih kecil daripada 0,05, maka secara simultan terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Cukup itu ya teman-teman yang dapat kita sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. See you, semoga bermanfaat.